Jadi saya hanya menyampaikan, Mas Muldoko, marilah kita lebih sering istighfar sebagai seorang muslim. Oke. Nah, ini kaitannya kan begini. Sekarang kan Pak Gatot berada di luar pemerintahan. Ya. Dan Bapak termasuk cukup vokal. Mengkritik pemerintah. Ya dipandang seperti itu lah Pak ya. Bahkan beberapa nih Pak yang komentar, kan saya katakan tadi yang komentar ada haters juga, walaupun sekian ribu lebih banyak yang memuji. Para haters ini mengatakan nih Pak Gatot ini cari panggung katanya. Karena sudah di luar pemerintahan, kemudian tidak lagi punya kendaraan politik. Nah, menurut Bapak, sejauh apa sih Pak pentingnya orang-orang seperti Pak Gatot tetap kritis gitu ya? Padahal mungkin nggak didengar juga Pak. Jadi begini, apapun yang disampaikan itu adalah persepsi orang, saya harus hargai. Betul. Ya kan? Betul. Mereka mencari mencari panggung, ya mungkin pemikirannya seperti itu. Yes. Sah-sah saja gitu. Iya. Sah-sah saja. Itu nggak mengganggu Bapak secara perasaan? Dan sekarang kalau saya mau orang menyampaikan berdasarkan persepsi itu saya tanggapi. Contohnya gini, Bang Arief kan gitu, mau mukul saya, mau ngeroyok saya gitu kan, ngomong gitu kan. Terus saya lihat Bang Arief nggak punya teman, ngapain saya pikirin kan gitu. Lu ya kan? Kecuali Bang Arief memukul saya, ini pembunuh bayaran segala macam sudah ada, baru saya bereaksi. Kalau enggak, biarin aja. Betul. Orang kan bereaksi masing-masing kan, berdasarkan pikiran masing-masing ya. Nah, saya mengatakan penting khusus dalam kasus ini. Inilah yang harus dipahami, bahwa kalau publik sudah mengatakan seperti ini, ya kan, bahwa mantan Panglima TNI moral etikanya, mentalnya seperti itu. Terus digenerasikan bahwa semua harus seperti itu. Ingat bahwa seorang panglima perang, persiapan perang yang dia lihat pasti dia pasang fotonya panglimanya lawan. Untuk mengetahui secara autobiografinya, kita lihat keunggulan dia di mana, kelemahan dia di mana. Termasuk pasukannya. Yang pertama kali adalah diserang adalah bagaimana kita bisa melumpuhkan moralitas mereka, mental musuh. Karena kalau mental musuh sudah kita bisa hancurkan, 70% kita menang. Nah, sekarang ini kalau dunia internasional militernya mengamati bahwa dianggap semua prajurit TNI mentalnya seperti itu, bobrok. Tidak akan dihargai, tidak akan takut, tidak ada diteran lagi. Padahal keunggulan dari prajurit TNI baik darat, laut, udara dan dikenal di dunia internasional, keunggulan moralnya. Orang mengatakan cenderung agak gila, nekat. Itulah yang dibuktikan pada saat hari ulang tahun TNI. Saya hanya mengatakan alutsista kita modern tapi tidak, masih kalah dengan orang lain. Terbatas Pak ya? Ya, terbatas. Tunjukkan bagaimana keunggulan moral kita. Angkatan Laut menyatakan ini, Angkatan Udara mengatakan ini. Yang ekstrim saya bilang gitu. Saya aja bilang begitu. Tapi Pangkoopnya waktu itu, yang sekarang mantan Kasau, mengatakan saya akan melaksanakan dogfight yang harusnya 1.500 mil di bawah itu. Jadi kita bisa nonton. Aturan internasional dilanggar. Jadi nekat berarti Pak? Nekat. Angkatan Laut bekerjasama dengan Angkatan Udara, kapal lewat, ditembakin depannya, jaraknya sangat dekat. Dia menonton, nekat. Ya, marinir dengan tank amfibinya loncat dari ketinggian, hilang dulu tenggelam, muncul lagi, nekat. Kayak gitu. Angkatan Darat kalau dekat tidak bisa nembak-nembak, meriam nembak, tapi prajuritnya pria dan wanita dibanting di beton. Gitu. Jadi kenekatan dilihatkan. Bahkan LO yang selalu mengawal para ATAN, dia mengatakan pada saat terjadi tembakan dogfight kemudian tembakan kapal, dia mundur, Pak. Stupid greasy sambil mundur. Jadi inilah keunggulan kita. Terus kalau kita dicap yang moralitasnya rendah, mentalnya rendah, nanti orang nyari ikan kemana-mana di kalau Angkatan Laut jalan aja dia. Angkatan Laut kita takut kok. Pesawat lewat dikejar, dia main-mainin aja. Paling cuma main-mainan doang, nggak berani nembak. Jadi apa negara ini? Jadi ini yang harus benar-benar
benar-benar saya sampaikan kepada publik untuk melindungi kita ini semuanya gitu. Bahwa semua TNI tidak seperti itu, masih seperti dulu mentalnya, masih kapanpun siap bertempur gitu loh. Dengan keterbatasan apapun juga gitu. Nah, ini di sisi lain ya, di sisi lain saya menyampaikan kepada pemerintah sebagai tanggung jawab publik. Kan gitu. Pernahkah saya ngomong ganti Jokowi? Tidak. Menurut persepsi saya, yang namanya pengkhianat itu adalah, kalau Bung Arief kan, yang namanya pengkhianat itu ini, kan enggak? Ada orang yang ini kan, dia bilang, baik Pak, padahal belum siap ini semuanya. Kan gitu, akhirnya ABS Pak ya? Iya, ABS. Syukur kok cuma ABS. Kebangetan ABS ya. Apa yang dikatakan pemimpin itu adalah bisa berdampak kepada menurunnya negara ini atau menurunnya pemerintahan ini atau bahkan hancurnya, dia memberikan data yang Bapak sampaikan benar Pak. Jadi begini ini begini. Itu pengkhianat. Yang namanya patriot itu adalah yang berani menyampaikan apa adanya. Lo jelek, nih lo jelekan lo begini ini. Walaupun itu ada risiko buat dia. Risiko. Tapi karena kecintaan terhadap organisasi, saya sampaikan. Gitu. Saya mantan panglimanya Pak Jokowi mengangkat saya sebagai panglima. Ya itu saya lakukan, didengar nggak dengar, bagi saya adalah menurut saya itu yang terbaik. Gitu. Memberikan data-data fakta, bukan fitnah. Kalau fitnah ya laporin polisi aja, saya selesai. Kan gitu kan? Betul. Iya kan? Berdasarkan data. Gitu. Agar semuanya ingin lebih baik. Menurut persepsi saya, tentunya kurang saya, nggak ada masalah gitu. Gitu. Jadi dalam konteks bernegara, stakeholdernya siapa sih? Masyarakat, Pak, rakyat. Rakyat kan? Rakyat bayar pajak, rakyat memilih. Wajar dong kalau rakyat memberikan masukan. Perkara macam-macam ya, karena macam-macam banyak kan. Ya diterima saja, terima. Yang terbaik pasti kan lebih tahu lah, yang sedang melaksanakan lebih tahu. Gitu. Jadi biarkan saja. Saya punya rumah nih, melihara satpam. Suruh jaganya malah satpamnya marah. Ini gimana ceritanya itu? Logika pikirnya kan gitu kan. Jadi ya kalau sementara hanya memberikan masukan-masukan kan gitu. Makanya saya bilang, lo jelek, biarin aja. Persepsi dia melihat saya jelek kan gitu kan. Kan idola dia adalah orang yang gemuk contohnya. Masa dipaksakan, lo goblok lo. Memang saya dia orang yang gemuk. Gitu kan. Itulah kira-kira, jadi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan hal yang seperti ini kan. Nah, Pak, Bapak kan sekarang walaupun sudah tidak berdinas lagi aktif, tapi Bapak masih keliling Pak ya di Indonesia, masih banyak ke daerah-daerah Pak ya sekarang. Ya, kemarin saya nengok anak cucu saya di Maroke, ya alhamdulillah saya pernah jadi danum di sana. Ternyata sekarang mantu saya juga dinas di sana kan gitu kan. Nah, Pak, dari Bapak ke beberapa wilayah daerah itu ada nggak Pak katakanlah suara rakyat yang Bapak sempat tangkap atau tanggapan masyarakat tentang kondisi saat ini seperti apa yang mungkin bisa Bapak share kepada kita, Pak? Ya, mereka ini sangat khawatir terhadap kondisi yang sekarang ini, bahwa membicarakan apapun juga bisa ditangkap. Itu kekhawatiran yang Bapak khawatirnya. Jadi ada semacam ketakutan atau ketidakbebasan gitu ya. Bicara sedikit ini salah. Jadi mereka sekarang ini yang dikhawatirkan, nggak usah pikirin itu deh Pak. Sekarang kita cari makan, susah cari makan, nggak usah peduli. Ini kan bahaya. Betul. Jadi semuanya apatis Pak. Apatis ini. Ini yang saya ketemu dengan beberapa pendeta di sana, nyampaikan mengapa demikian. Ya Bapak doain aja deh Bapak, supaya negara kita ini bisa pulih lagi. Bapak jaga saja supaya masyarakat ini tetap bersatu, tidak terpecah-pecah. Saya sampaikan gitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kekhawatirannya adalah kebebasan bicara, Pak ya? Ya, kebebasan bicara dan bertindak. Oke. Pak, nah terkait dengan itu, ini kan Pak sejawat Bapak nih di kami masih ada yang saat ini menjalani proses hukum, Pak. Nah, Bapak ngelihat prosesnya seperti apa atau kondisi ini seperti apa? Saya pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah hadir di persidangannya Saganda. Saya bilang ini kan tanda kutip
sandiwara aja, keputusannya nanti sudah ada kok paling gitu kan. Ya sekarang salahnya dia apa? Betul. Ya kan, pasalnya dia pasal tahun 46 kan gimana ceritanya kan gitu kan. Iya, Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Mungkin itu cuma pamflet dulu kan masih seperti itu kan. Betul. Jadi saya pikir saya gak ada juga ketawa dia ya kan. Iya. Yang namanya pejuang. Iya. Dari sejarahnya di Indonesia. Iya. Hampir semuanya pernah masuk penjara kan gitu. Betul, Jadi itu sekolah yang paling bagus. Saya gak ada ngomong gitu. Banyak ketawa-ketawa aja dia kan. Ketawa-ketawa aja. Ini kalau gini yang bingung bukan yang ditangkap Pak, yang nangkep Pak nanti yang bingung Pak. Nah sekarang kan gini, orang-orang semacam Saganda, Jumhur, Anton Permana kan gitu. Iya. Mereka kan melakukan yang dia lakukan ini berdasarkan ketulusan Dan keyakinan Pak. dan keyakinan gitu loh. Iya. Yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kalau berpikir itu ya enjoy saja gitu. Enjoy saja. Jadi kalau telepon sama saya nggak ada itu. Waduh Pak, saya sendiri nggak ada itu. Oke, Bapak berapa kali ketemu Pak ya sama mereka? Ya. Bapak berapa kali? Enggak, saya lewat pengacara kan, tolong sampaikan gimana gitu kan. Dia nyampe, Pak, enjoy aja di situ kan. Gitu kan. Jadi ya sudahlah kalau enjoy saja gitu aja. Tapi wajar kalau rindu sama keluarga. Itu manusiawi lah. Kalau pejuang itu yang beda Pak ya? Ya pejuang. Petarung itu beda. Betul. Pak, rencana Pak Gatot ke depan apa nih? Rencana saya tetap saya sebagai mantan Panglima TNI, sebagai mantan prajurit, saya harus melihat perkembangan kalau ada hal-hal yang negatif tentang prajurit saya akan bicara gitu kan. Saya bicara keras ini karena yang saya katakan tadi kan menyangkut masalah nama baik prajurit, kemudian menyangkut masalah moral dan etika yang sangat sensitif dalam prajurit seperti Hino tadi kan. Bagaimana dia akan mau bertempur menjangkaukan jiwa dan raganya. Kalau keadilannya ini sudah bukan ada harganya kan gitu. Kan gitu. Kebenaran udah nggak samar-samar kebenaran itu. Akhirnya kan jadi prajurit yang ngapain gua begitu kan gitu. Padahal berhadapan dengan senjata itu detik. Yes. Iya kan? Betul. Saya nembak atau tidak kan gitu. Betul. Kill atau kan gitu. Kalau dia ragu-ragu, ya duluan ya. Iya. Kalau dipakai itu bagaimana caranya? Maka saya berteriak keras itu tujuannya gitu. Nggak ada tujuan lain-lain gitu. Kalau orang bilang saya anukan panggung, memang saya manfaatkan panggung untuk melindungi prajurit TNI di mana pun mereka bertugas. Karena kecintaan saya sebagai prajurit sama prajurit saja. Pak, tadi Bapak mengatakan ini jadi saya tadi terlupa Pak. Yang kondisi keramaian kemarin ini Pak, kan cuma disoroti bukan cuma di dalam negeri Pak ya, tapi juga di luar. Ini saya kaget membaca surat kabar Australia Pak, di Australian itu mengatakan dalam konteks kemarin pengambil alihan Demokrat ini, itu Indonesia menurut mereka ini semakin dekat, getting closer ke partai tunggal Pak. Nah, sejauh itu media asing itu mempersepsikan atau melihat Indonesia. Pendapat Bapak? Saya sudah 2 tahun yang lalu. Oke. Saya bicara dengan teman-teman dekat saya, waspada. Oke. Tahun 2025 di Senayan bisa ada satu partai. Kok Bapak bisa ini kayak jadi cenayang, Pak? Saya memang dikenal teman-teman ya. Dikatakan saya dukun politik, bukan. Dukun politik. Saya mengamati hari demi hari sejak 2002. Oke. Jadi yang saya sampaikan pada saat 10 Maret 2014 tentang proxy war, itu adalah kejadian sekarang ini terjadi. Oke. Persis kejadian seperti ini, ya kan? Saya ngomong tentang masalah 27 Oktober 2017. Di Istana Presiden ada presiden dan dihadiri oleh dokter-dokter militer dunia. Ya, saya katakan waspada terhadap perang biologi yang bisa menyebabkan lumpuhnya suatu negara dan berdampak epidemik. Hari ini kejadian. 2 tahun atau 3 tahunnya kejadian. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, ini semuanya melihat dari data-data dan kejadian-kejadian yang saya kumpulkan, jadilah suatu analisa dan suatu keputusan. Kalau tidak waspada, bisa terjadi. Nah ini Pak, khusus yang tadi prediksi Bapak atau warning Pak dari Bapak. Satu saat nanti nih di Senayan ini bisa ada satu partai saja. Ini apa Pak? Apa jejak-jejak atau tanda-tanda yang Bapak baca sampai ke arah situ? Ya kan situasi yang sekarang ini, ya kan. Kemudian kalau nanti terjadi parliamentary threshold-nya di atas 7%,
Iya. Nah, itu jelas lagi. Iya. Ya 7% kayak gitu. Iya. Orang yang lainnya digembosin cara ya sekarang ini kan kita lihat media televisi. Jujur ya siapa yang berani menayangkan yang tidak sesuai dengan selera tertentu kan gitu. Iya. Kan gitu. Nanti partai mana dibusukan semuanya dengan berita udah bisa aja itu terjadi. Betul. Itu persepsi saya yang nggak tahu politik loh ini. Saya ini kan. Tapi kan dukun politik, Pak. Ya, ini orang yang bilang. Oke. Jadi bilang. Bapak sudah menduga itu sejak 2 tahun yang lalu, Pak ya. Oke. Lalu apa, Pak? Sebagai masyarakat sipil nih, Pak. Ini kami kan was-was juga, Pak. Ya. Kita berdarah-darah 98 dulu mendorong reformasi, Pak ya, untuk demokratisasi, bahkan TNI berbesar hati, Pak ya, untuk kemudian melepaskan dui fungsi dan kemudian jadi TNI yang profesional. Kalau ujung-ujungnya partai tunggal juga kan jadi kita hopeless, Pak. Perjuangan belum selesai. Oke. Tegakkan demokrasi dan keadilan. Oke. Itu PR-nya kita semuanya. Gitu. Jadi kita jangan pesimis. Kita jangan apatis atau cuek lah gitu kan. Gitu. Berarti speak up ya? Ya. Jadi mari sama-sama kita semuanya bangkit untuk sama-sama mengamati. Ya. Berteriak yang tidak adil, teriak. Kalau berteriak aja takut. Oke. Tinggal nunggu saja kan gitu. Ya. Nanti orang buat apa-apa, wah nanti saya takut ditangkap. Berarti ya orang makin enak aja semuanya kan. Yes. Nah, ini. Jadi kita sama-sama punya tanggung jawab bahwa negara ini berdiri dengan pengorbanan, ya kan, keringat, tenaga, darah, bahkan nyawa. Ya. Kan gitu. Jadilah suatu negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini. Jadi sekarang ini jangan sok memiliki negara semamaunya saja gitu. ini quote of the day lagi nih, Pak. Iya. Jangan sok memiliki negara semau-maunya. Semau-maunya saja. Oke. Ada aturan bernegara yang benar. Dia patuhi saya sama-sama, Pak. Ya. Rakyat kita semakin pandai sambil melihat kan gitu kan. Ya. Harusnya justru kita ini mempersiapkan generasi muda kita. Yes. Dengan memberikan contoh-contoh teladan. Karena generasi muda kita ini akan menikmati. Kalau kejadian sekarang ini, iya kan, 20 tahun lagi, saya tinggal lama mungkin kan gitu kan, hanya Allah yang tahu ya. Tapi kan para pemuda sekarang yang umur 20, 15 sampai 30, 35 ini yang akan menjadi pemimpin yang penikmati ini. Ya selamat menikmatilah kalau kau diam. Ini kali selamat menikmati, Pak ya. Kalau diam ya resiko tanggung sendiri. Nah ya kalau cuek, nggak ada tanggung jawab. Iya. Pemimpin negara ini kan rakyat. Iya. Betul. Iya, tanggung jawab macam-macam. Iya. Tanggung jawab macam-macam. Gitu. Ya. Banyak yang bisa dikerjakan. Kalau dia seorang mahasiswa yang tingkat akhir atau apa, mendidik adik-adiknya, memberikan motivasi kepada adik-adiknya, ya kan. Kemudian lihat ada kepincangan-kepincangan, ya kan. Sampaikan. Iya. Dengan cara yang santun dan konstitusi. Gitu. Perkara didengar nggak dengar, terserah, tapi sudah ada andil untuk itu. Gitu. Ada yang korupsi, ya teriaklah kalau memang korupsi, kan gitu. Oke, jadi diam itu bukan pilihan, Pak ya? Diam bukan pilihan dalam kondisi seperti ini. Yes. Diam adalah persiapan untuk mati itu aja. Quote of the day, diam adalah persiapan untuk mati. Oke Pak, kita hampir tiba di akhir Pak. Saya ingin minta dari Bapak ada pesan-pesan Pak. Untuk dua pihak Pak, untuk dua kelompok. Yang pertama untuk para prajurit muda TNI Pak. Yang satu untuk ada para politisi muda ini Pak. Kan banyak anak muda Pak yang memilih track jadi politisi. Nah saya khawatir kondisi belakangan ini bisa jadi mengkontaminasi mereka. Pesan Bapak apa Pak? Satu buat prajurit-prajurit TNI yang masih muda dan satu lagi untuk para politisi muda kita. Iya. Jadi sama. Prajurit TNI dan politisi itu sama pejuang, sama-sama pejuangnya. Oke. Ya. Tetapi pejuang yang sebenarnya adalah politisi muda. Oke. Kenapa? Perang tidak perangnya politisi yang menentukan. Oke. Instruksinya di mereka Pak ya? Keputusannya di sana. Iya politisi kan gitu. Yes. Kita nggak mungkin perang tanpa keputusan politik Pak ya? Ya. Jadi kan yang menentukan perang kan politisi. Yes. Nah inilah maka apa yang dikatakan pedoman-pedoman yang saya katakan moral, etika, kan ya, tata krama, kan, sopan santun.
itu adalah modal Yes. bagi tentara yang muda maupun politisi muda. Oke. Berpolitiklah secara moral dan etika yang Oke. benar, Oke. gitu loh. Jangan main trik segala macam gitu loh. Yes. Karena yang jadi korban nanti rakyatnya. Mhm. Manakala dia tidak beretika, tidak berbola semau-maunya, dia bilang perang, tentaranya pasti ikut urusan politik. Oke. Nah, gitu. Ini sangat berbahaya. Ada contoh yang pernah saya sampaikan bahwa seorang tentara tapi menjadi politik. Politisi. Ya, ada Pak Edi Sudrajat bikin partai, ya kan. Kemudian ada Pak Wiranto Bikin bikin partai. Hanura. Ya. Ya. Tadinya dia satu, ada Pak Prabowo Subianto. Kalau anaknya ada Pak Surya Paloh, itu anaknya Abri dulu, bapaknya polisi kan gitu kan. Waktu di Golkar, mungkin tidak senang dengan keputusan-keputusan kebijakan pimpinan di Golkar, Iya. ya kan. Mereka tidak kudeta, Yes. mereka tidak bicara kasar, Nggak ya kan? ribut-ribut, Pak ya. Tidak ribut-ribut, tapi mereka mengambil jalan untuk mendirikan partai. Oke. Tentunya tidak mudah, Yes. perlu waktu, Berdarah-darah, perlu Pak ya. orang berdarah-darah lah kan. Yes. Sampai Yes. mendirikan partai, termasuk Pak SBY juga sama. Tapi Betul. beliau bukan di Golkar kan gitu. Iya. Ini kan contoh, Yes. walaupun karena kondisi sekarang berbeda, tapi ini kan contoh Iya. bahwa gunakanlah jalur yang beretika, bermoral, karena hasilnya pun akan baik gitu. Iya. Iya. Jangan mengambil jalan pintas, semau-maunya, tidak bermoral, tidak beretika, main rampas dan sebagainya. Iya. Iya. Kita memberikan contoh kepada junior kita lagi juga gitu. Sehingga bangsa ini menjadi besar. Yang besar kan siapa? Ya senior-seniornya. Kita sampai sekarang kan yang besar meletakkan landasan demokrasi dan keadilan siapa? Kan pendahulu kita itu Betul, kan gitu. betul. Kita tinggal memeliharanya, bukan merusaknya loh malahan. Gitu. Ini aja pesan saya, Iya. baik itu prajurit maupun politisi muda, berpolitiklah secara beretika dan bermoral. Oke. Gitu. Satu lagi deh, Pak. Ya. Masih boleh, Pak ya? Ini masih pesan juga. Nah, kalau tadi ke yang muda, Pak. Ini pesan Bapak sama senior Bapak, Pak Muldoko. Nah, pesan Bapak apa, Pak? Ya, Pesan Bapak. saya tidak bisa memberikan pesan kepada beliau Iya. karena beliau senior saya. Oke. Gitu. Karena beliau senior saya, kan Iya. ya. Apapun yang dilakukan, saya harus menghormati senior saya. Saya tidak bisa mengarahkan. Yes. Beliau udah lebih dari saya lah, Iya. kan Iya, gitu, iya. ya kan. Jadi saya hanya menyampaikan, Mas Muldoko, marilah kita lebih sering istighfar sebagai seorang muslim. Oke. Ya kan? Oke. Ya, kemudian sama-sama berdoa. Saya masih belum, cuma bisa ngomong doang kayak gitu aja. Dengan baik kan. Ya, itu aja sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Luar biasa obrolan hari ini. Tetap kasih. sehat, Pak ya. Ya. Tetap dengan agenda-agenda Bapak, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Doakan saya supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Amin. Esa. Saling mendoakan, Pak ya. Kasih. Terima kasih. Baik, guys, itulah tadi ujung obrolan gua dengan Pak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tapi tentu saja ini mudah-mudahan bukan obrolan terakhir ya. Kita akan terus update, kita akan undang lagi beliau di kesempatan berikutnya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.